Setiap malam Jumat Kliwon, suara ombak di pantai selatan terdengar seperti bisikan manusia. Orang-orang desa percaya itu adalah panggilan dari penguasa laut, Ratu Pantai Selatan. Andra, seorang pemuda perantau, datang ke desa untuk mencari suasana tenang. Ia menyewa rumah tua dekat pantai. Tak tahu bahwa tempat itu menyimpan rahasia kelam. Malam pertama, ia terbangun oleh suara perempuan menangis dari arah pantai. Andra keluar rumah dengan senter, menyusuri jalan berpasir menuju suara itu. Angin laut menusuk kulit, membawa aroma garam dan bunga melati. Di kejauhan, ia melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di batu karang. Saat didekati, sosok itu menghilang seketika, menyisakan kain putih yang hanyut. Andra memungut kain itu dan merasakan hawa dingin menjalar ke tubuhnya. Rumah yang Andra sewa dikenal warga sebagai rumah janda laut. Pemilik sebelumnya menghilang tanpa jejak setelah malam badai besar. Dinding rumah penuh coretan aneh yang tampak seperti tulisan kuno. Andra mulai mendengar langkah kaki di loteng meski tinggal sendiri. Ia menemukan cermin tua di kamar utama yang selalu berembun saat malam. Saat membersihkan cermin itu, ia melihat bayangan perempuan di belakangnya. Tapi saat berbalik, tak ada siapapun di sana. Cermin itu mulai menunjukkan gambar pantai yang berbeda setiap malam. Kadang, tampak prosesi perempuan bergaun hijau berjalan ke laut. Kadang, terlihat sosok-sosok hitam berdiri di tepian air. Warga desa mulai memperingatkan Andra agar tidak terlalu dekat dengan pantai. Mereka menyebutnya zona larangan, terutama di malam-malam tertentu. Orang-orang yang melanggar seringkali tidak kembali ke desa. Andra penasaran dan mulai menanyai tetua desa, Pak Raji. Pak Raji hanya berkata, "Pantai ini bukan milik kita sepenuhnya." Andra tidak puas dengan jawaban itu dan terus mencari tahu. Ia menemukan buku tua di perpustakaan desa berjudul Putri dari Samudra. Di dalamnya ada kisah tentang perjanjian antara leluhur desa dan penguasa laut. Ratu Laut menjanjikan hasil laut berlimpah dengan satu syarat, satu tumbal setiap generasi. Andra mulai curiga bahwa dirinya mungkin telah terpilih tanpa sadar. Sejak malam itu, Andra selalu bermimpi tentang gadis berpakaian hijau zamrud. Wajahnya pucat dan matanya seperti memanggil dari dasar samudra. Dalam mimpi, gadis itu berjalan mundur ke laut sambil melantunkan tembang Jawa. Andra selalu terbangun dengan bau melati memenuhi kamarnya. Setiap pagi, pasir basah ditemukan di lantai dekat tempat tidurnya. Ia merasa ada keterikatan dengan gadis itu. Seolah masa lalu mereka berhubungan. Andra mulai mencari tahu lebih banyak tentang legenda Ratu Selatan. Beberapa warga menyebut nama Sekar Ayu, gadis yang dulu dipersembahkan ke laut. Andra mendapati foto tua Sekar Ayu dan terkejut. Wajahnya mirip gadis dalam mimpinya. Ia merasa harus mencari tahu siapa sebenarnya gadis itu dan kenapa muncul padanya. Suatu pagi, Andra menemukan botol tua tersangkut di antara bebatuan pantai. Di dalamnya ada surat bertuliskan tangan gemetar, berisi permintaan tolong. Surat itu ditandatangani S.A. dan menyebutkan tentang perjanjian yang tidak adil. Tulisan di bagian bawah menyebutkan lokasi, Gua Karangsetra. Andra belum pernah mendengar nama itu sebelumnya dari warga sekitar. Ia menunjukkan surat itu pada Pak Raji yang langsung tampak pucat. "Jangan pernah ke gua itu. Di sana perjanjian pertama dibuat," ucapnya. Andra menyimpan surat itu diam-diam dan memutuskan mencari gua tersebut. Suara di dalam kepalanya
mulai membisikkan arah. Tunggu bulan mati. Ia tahu jika ingin jawaban, ia harus menempuh jalan terlarang. Saat bulan mati tiba, Andra menyusuri pantai menuju arah barat, mengikuti suara dalam kepalanya. Di balik tebing curam dan hutan pandan, ia menemukan mulut gua yang tersembunyi. Gua itu gelap, dingin, dan dindingnya dipenuhi ukiran simbol-simbol kuno. Di tengah gua, terdapat kolam air yang berkilau meski tak terkena cahaya. Air itu memantulkan bayangan perempuan berpakaian hijau, meski Andra sendirian. Tiba-tiba, suara nyanyian Jawa terdengar dari dalam kolam. Suara itu melantun pelan, seperti dari dunia lain. Andra melihat tangan putih keluar dari air dan memegang surat yang sama seperti yang ia temukan. Ia mundur, tapi kolam itu mengeluarkan kabut putih membentuk wajah Sekar Ayu. Wajah itu berkata, "Kau pewaris dalah perjanjian, pulangkan aku." Andra kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk, takut, bingung, dan terobsesi. Ia mulai mencari jejak Sekar Ayu dari arsip desa dan cerita para tetua. Ditemukan bahwa Sekar adalah gadis desa yang dipilih sebagai tumbal 100 tahun lalu. Tapi, catatan kematiannya tidak pernah ditemukan. Hanya kabar bahwa ia hilang ke laut. Leluhurnya ternyata adalah kepala desa pertama yang menandatangani perjanjian laut. Andra mulai menyadari bahwa dirinya adalah keturunan dari garis itu. Itulah sebabnya ia bisa melihat Sekar Ayu dan mendengar bisikan dari laut. Ia merasa harus membatalkan perjanjian lama yang mengorbankan nyawa tak bersalah. Namun, semua orang memperingatkannya bahwa perjanjian itu bersifat sakral. Jika dibatalkan, balasannya bukan hanya padanya, tapi seluruh desa. Cermin tua di rumah Andra mulai menunjukkan gambar yang lebih jelas. Kini terlihat altar bawah laut dengan patung wanita berselendang hijau. Di sekelilingnya ada sosok-sosok seperti korban yang berlutut dalam diam. Sekar Ayu muncul di cermin dan menunjuk sebuah pusaka. Keris laut berukir naga. Keris itu dipercaya bisa membelah dunia gaib dan dunia nyata. Andra menggali lantai kamar tempat cermin berdiri dan menemukan kotak kayu tua. Di dalamnya ada keris seperti dalam penglihatan, tertutup lumut laut dan kerang mati. Saat disentuh, keris itu terasa hangat dan nadi Andra berdetak kencang. Ia mendengar suara, "Buka gerbang, pulangkan yang terbuang." Keris itu menjadi kunci dalam perjalanannya ke alam bawah laut. Warga desa bersiap mengadakan upacara laut tahunan tanpa tahu apa yang akan terjadi. Andra ikut menyaksikan di balik kerumunan, membawa keris yang disembunyikan. Mereka menabur bunga dan melempar sesajen ke laut, diiringi gamelan dan doa. Tapi tiba-tiba, ombak besar datang tanpa angin, menghantam pantai dengan kekuatan. Suara perempuan menangis terdengar dari balik gelombang. Laut berubah menjadi merah dan ikan-ikan mati terdampar di pasir. Warga panik, tapi tetua desa berkata, ini adalah tanda murka dari penguasa laut. Andra tahu ini bukan murka biasa, tapi pesan dari Sekar Ayu. Ia merasa waktunya untuk bertindak sudah dekat. Perjanjian lama harus diakhiri malam itu juga, sebelum korban berikutnya jatuh. Andra kembali ke Gua Karangsetra di tengah badai malam. Ia membawa keris dan surat Sekar Ayu sebagai bekal. Air laut naik menutupi lantai gua, tapi Andra melangkah masuk tanpa ragu.
Tiba-tiba, dasar gua membuka, membawanya turun ke dunia bawah laut. Ia melihat kota tenggelam dan altar Ratu Laut di kejauhan. Sekar Ayu menunggunya di depan gerbang batu besar dengan ukiran naga. Wajahnya penuh luka, tapi matanya berbinar harap. "Lepaskan aku, dan ikatan ini akan runtuh," katanya sambil menunjuk ke keris. Andra menusukkan keris ke tanah di depan altar, memecah bayangan pengikat. Laut berguncang dan cahaya hijau meledak menyelimuti semuanya. Cahaya hijau dari keris membelah langit dan laut dalam sekejap. Sekar Ayu berteriak nyaring. Tubuhnya mulai berubah jadi kabut putih. Andra melihat rantai cahaya yang mengikat gerbang laut retak satu persatu. Jeritan makhluk tak terlihat menggema dari kedalaman, seolah alam gaib sedang terguncang. Tapi tiba-tiba kerisnya pecah dan laut mulai menariknya ke dalam pusaran. Sekar Ayu menyentuh bahu Andra, lalu mendorongnya keluar dari pusaran. "Anda sudah cukup. Sisanya biarkan aku selesaikan," katanya sambil tersenyum. Tubuhnya menghilang ke dalam cahaya terakhir dari gerbang laut. Andra terhempas keluar gua dan terbangun di tepi pantai dalam keadaan basah kuyup. Di tangannya, ia masih menggenggam sisa keris yang berubah jadi batu karang. Desa diguncang mimpi buruk kolektif. Semua warga bermimpi tentang wanita di laut. Sekar Ayu muncul di mimpi mereka, melambai sambil meneteskan air mata. Orang-orang mulai ketakutan dan menuduh Andra sebagai pembawa petaka. Ia diusir dari rumah sewa dan dianggap telah membangunkan roh yang seharusnya diam. Namun Pak Raji diam-diam masih mempercayai Andra. Pak Raji mengajak Andra bersembunyi di gudang tua miliknya. Di sana mereka membicarakan satu hal terakhir, buku asal ikrar. Itu adalah kitab kuno yang mencatat semua perjanjian antara manusia dan laut. Menurut legenda, membakar buku itu bisa menghapus seluruh ikatan, tapi membawa risiko besar. Andra pun memutuskan mencari buku itu, walau harus masuk ke tempat terlarang, Pendapa Tua. Pendapa Tua adalah bangunan keramat yang terletak di atas bukit, dijaga larangan adat. Konon, hanya tetua desa yang boleh masuk saat bulan penuh. Namun malam itu, Andra mendobrak aturan dan menyusup masuk diam-diam. Ia melihat api biru menyala di tengah pendapa, seolah dijaga kekuatan tak kasat mata. Di belakang altar, ia menemukan peti besi berkarat dengan simbol naga dan laut. Saat dibuka, peti itu mengeluarkan bau tidak enak dan cahaya kehijauan. Di dalamnya tersimpan kitab kuno berjudul Sumpah Laut Selatan. Halamannya ditulis dengan cairan merah dan berisi nama-nama keturunan tumbal. Nama terakhir di daftar itu adalah Andra Wicaksana. Jantungnya bergetak keras, semuanya nyata. Ia memang ditakdirkan jadi korban. Andra membaca halaman terakhir, tertulis, "Sumpah cairan merah hanya bisa dihapus oleh cairan merah." Ia tahu bahwa pengorbanan harus tetap ada, entah dirinya atau yang lain. Pak Raji muncul tiba-tiba dan mencegahnya membakar kitab. "Kalau kau hancurkan itu, seluruh penyeimbang akan kacau. Pantai ini bisa tenggelam," katanya. Namun Andra tak peduli. Ia ingin mengakhiri semuanya malam itu juga. Ia meneteskan cairan merah dari jarinya ke kitab dan membaca mantra pembatalan. Api dari pendapa berubah merah menyala dan langit mendung menggelap seketika. Suara tangisan, jeritan, dan nyanyian kuno terdengar bersamaan.
Angin berputar kencang dan laut bergemuruh, seakan dunia lama terbuka kembali. Andra bersiap menghadapi akibat dari pilihannya sendiri. Andra pingsan saat badai menerjang desa, dan ia terbangun 3 hari kemudian. Ia dirawat warga yang kini menghormatinya sebagai penyeimbang. Desa aman, laut tenang, dan ombak kembali bersahabat. Namun, ada hal aneh. Cermin di rumah lama Andra kini retak, dan di dalamnya wajah Sekar Ayu tetap memandang tersenyum lembut. Pak Raji berkata, "Dia tak bisa pergi seluruhnya. Kau sudah terikat dengannya." Andra kini menjadi penjaga baru pantai selatan, penghubung 2 dunia. Ia tak bisa pergi dari desa, tapi juga tak bisa hidup sebagai manusia biasa. Kadang saat malam, ia duduk di batu karang, mendengar nyanyian Sekar Ayu dari kejauhan. Pantai selatan tidak akan pernah biasa lagi, dan misteri terus hidup bersamanya. Andra mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda sejak jadi penjaga batas. Ia bisa merasakan pergerakan arus gaib, mendengar bisikan dari ombak. Setiap malam Jumat Kliwon, ia harus menyalakan dupa di pantai dan memanggil nama-nama lama. Tugas itu datang bersamaan dengan mimpi-mimpi dari roh para tumbal. Mereka datang satu persatu, mengucap terima kasih, tapi juga meminta lebih. Salah satu roh, anak kecil bernama Lindu, terus menghantui rumahnya. Lindu mengatakan bahwa beberapa jiwa masih terjebak di dasar laut. Mereka tak bisa pergi sebelum gerbang ketiga dibuka. Andra tidak tahu apa itu, tapi setiap mimpi membawanya lebih dekat pada jawabannya. Ia merasa bahwa tugasnya belum selesai, hanya berubah bentuk. Suatu pagi, Andra menemukan pola aneh di pasir dekat rumahnya. Gambaran itu seperti peta, dengan garis melingkar mengarah ke tengah laut. Ia menyalin pola itu dan menunjukkannya pada Pak Raji. Pak Raji terkejut. Itu simbol segel gerbang ketiga. Itu sudah ratusan tahun tidak muncul. Artinya, sesuatu atau seseorang sedang mencoba membukanya dari dalam. Andra kembali ke Gua Karangsetra untuk mencari petunjuk lanjutan. Di sana, ia melihat kabut laut membentuk wajah-wajah samar. Sekar Ayu muncul sebentar, lalu menghilang, digantikan oleh wajah lain. Lelaki tua bersorban. Dia menunjuk ke langit malam, lalu tenggelam dalam kabut. Andra merasa harus menunggu malam gerhana untuk membuka gerbang itu. Malam gerhana datang dengan langit merah dan angin tak biasa. Andra membawa dupa, kitab, dan batu karang dari sisa keris dulu. Ia menggambar simbol pasir di tepi pantai sesuai pola peta yang ditemukan. Saat gerhana total terjadi, laut diam sejenak, lalu membuka jalan seperti terbelah. Andra berjalan masuk di antara 2 dinding air menuju gerbang ketiga. Di ujung jalan laut itu, ada batu besar berbentuk tangan terangkat. Tepat di tengah telapak, ada lubang kecil seperti tempat menaruh kunci. Andra meletakkan batu karang ke lubang itu dan suara gemuruh mengisi malam. Gerbang batu terbuka perlahan, memperlihatkan ruangan dalam laut yang dipenuhi cahaya hijau. Sekar Ayu menunggunya di sana, bersama jiwa-jiwa lain yang terperangkap. Sekar Ayu menjelaskan bahwa mereka semua dikurung karena ikatan sumpah leluhur. Tanpa pengampunan dari pewaris, mereka tidak bisa bebas.
Andra diminta membaca mantra dari kitab lama dengan sepenuh hati. Mantra itu seperti doa, penuh bahasa Jawa kuno yang menggema dalam ruang bawah laut. Satu persatu, jiwa-jiwa itu mulai berubah jadi cahaya dan naik ke atas. Tapi saat semua hampir selesai, satu sosok besar muncul dari bayang-bayang. Roh penjaga laut kuno, penagih tumbal, menolak pelepasan jiwa terakhir. Ia berkata, "Satu nyawa harus dibayar dengan nyawa." Andra bersiap melawan, tapi tubuhnya melemah, matanya berkunang. Sekar Ayu berdiri di depannya, menahan makhluk itu dan memberi waktu Andra kabur. Sekar Ayu berteriak, "Pergilah! Aku akan memurungnya di sini selamanya." Andra terpaksa berlari keluar dari gerbang sambil membawa kitab yang mulai terbakar. Laut kembali menutup dan gerbang ketiga menghilang dalam pusaran air. Andra pingsan di tepi pantai saat matahari mulai terbit dari ufuk timur. Saat bangun, ia merasakan perih di dadanya. Bekas luka segitiga muncul. Ia kembali ke desa dalam keadaan lemah, tapi selamat. Pak Raji dan warga kini benar-benar mempercayai perannya sebagai penyelamat. Namun, Andra tahu semua itu belum benar-benar selesai. Sekar Ayu telah mengorbankan dirinya 2 kali untuk dunia manusia. Dan Andra kini menjadi jembatan terakhir antara yang hidup dan yang terbuang. Beberapa hari setelah gerbang tertutup, Andra menemukan batu kecil di depan rumahnya. Batu itu berwarna hijau tua dan mengeluarkan suara lirih saat disentuh. Ketika didekatkan ke telinga, terdengar suara Sekar Ayu memanggil namanya pelan. "Aku belum hilang, aku hanya terkunci di balik gelombang," bisiknya lirih. Andra sadar bahwa Sekar Ayu belum benar-benar bebas. Ia mulai mencari cara untuk berkomunikasi dengannya lebih dalam. Pak Raji menyarankan mengunjungi pertapa tua di lereng bukit yang disebut Ki Sabda Langit. Ki Sabda Langit adalah orang sakti yang pernah masuk ke dunia gaib dan kembali. Perjalanan ke lereng bukit memakan waktu 2 hari penuh medan berat dan cuaca buruk. Andra tetap bertekad demi menyelamatkan Sekar Ayu untuk terakhir kalinya. Ki Sabda Langit tinggal di gubuk kecil penuh jimat dan asap dupa. Pria tua itu menyambut Andra dengan mata yang seperti bisa menembus jiwa. Tanpa banyak tanya, ia berkata, "Kau bawa bau laut dan kabut lama bersamamu." Andra menceritakan segalanya, lalu menunjukkan batu hijau yang berbicara. Ki Sabda mengangguk. "Itu bukan sekadar batu. Itu segel penjara gaib." Untuk membuka segel, Andra harus melakukan ruatan laut, ritual pembersihan jiwa dan darah. Tapi ruatan itu berbahaya karena bisa membuat roh-roh lama bangkit kembali. Ki Sabda memperingatkan bahwa ini adalah jalan satu arah, selesai atau hilang selamanya. Andra tetap teguh karena suara Sekar Ayu makin melemah setiap malam. Ia pulang membawa sesaji, mantra, dan jimat dari Ki Sabda untuk memulai ruatan. Di malam bulan purnama, Andra melakukan ruatan di pantai yang sepi. Ia menggambar lingkaran dengan cairan merah sendiri dan menyalakan 7 dupa laut. Mantra dari Ki Sabda dilantunkan dalam bahasa kuno, menggema di antara ombak. Tiba-tiba, angin berhenti dan langit membelah 2, memperlihatkan kabut hijau keperakan. Dari tengah kabut, Sekar Ayu muncul, terikat rantai cahaya. Namun di belakangnya, sosok lain juga bangkit. Raja Laut kuno, penjaga ikatan lama. Makhluk itu berkata bahwa Sekar Ayu tidak bisa dibebaskan begitu saja. Ritual ruatan
membuka jalur dua arah. Dan kini kegelapan ikut lolos. Andra harus memilih, menyegel gerbang kembali atau membiarkan kegelapan naik ke dunia. Ia menatap Sekar Ayu, dan ia tahu harus ada pengorbanan yang lebih besar. Sekar Ayu menawarkan dirinya menjadi penjaga gerbang selamanya jika dunia manusia dibebaskan. Raja Laut Kuno menyetujui, tapi meminta 1 tumbal nyawa keturunan penjaga sebagai jaminan. Andra menyadari bahwa hanya dirinya yang memenuhi syarat itu. Dengan tenang, ia menusukkan jimat Ki Sabda ke dada sendiri, mengikat jiwanya sebagai tumbal. Seketika, cahaya menyelimuti mereka dan kabut laut menelan seluruh pantai. Sekar Ayu menangis, tapi Andra tersenyum. "Aku tak pergi. Aku hanya berubah bentuk." Tubuh Andra hilang. Namun, batu hijau itu berubah menjadi kristal cahaya. Raja Laut lenyap bersama kegelapan yang membayang dan laut kembali hening. Pantai selatan kini bebas dari ikatannya, tapi 1 jiwa tetap tinggal sebagai penjaga. Nama Andra disematkan dalam doa-doa para nelayan dan penjaga pantai. Bertahun-tahun kemudian, pantai itu menjadi tempat ziarah dan perenungan. Warga membangun tugu kecil dengan nama Bayangan dari Laut untuk mengenang Andra. Orang-orang mengaku masih melihat cahaya hijau menari di tengah ombak setiap malam Jumat Kliwon. Kadang terdengar suara lembut bernyanyi tembang Jawa, disambut bau melati. Anak-anak desa percaya itu suara Andra dan Sekar Ayu menjaga lautan bersama. Pak Raji yang kini tua sering duduk di batu karang, menatap ke cakrawala. Ia tersenyum setiap melihat ombak bergulung pelan, seolah mengerti rahasia yang tak bisa dijelaskan. Laut tak lagi meminta tumbal, dan desa hidup damai dalam keberkahan. Namun, legenda itu tak pernah mati. Ia hidup di bisikan, angin, dan ombak. Karena pantai selatan selalu menyimpan bayangan dan cinta yang tak pernah padam. 20 tahun berlalu, namun pantai itu tetap diselimuti aura mistis. Seorang pemuda bernama Rama, keturunan jauh Pak Raji, tertarik meneliti legenda Andra. Ia mencatat fenomena aneh, gelombang yang berbentuk huruf dan pasir yang membentuk pola mantra. Suatu malam, Rama bermimpi bertemu pemuda berwajah tenang bermata hijau laut. Pemuda itu berkata, "Gerbang lama tertutup, tapi bayangan baru sedang tumbuh." Rama merasa terikat dengan mimpi itu dan mulai menelusuri gua yang telah lama tertutup. Ia menemukan sisa jimat tua, cermin retak, dan batu kristal kehijauan. Begitu menyentuh kristal itu, tubuhnya bergetar, dan ia melihat masa lalu Andra dan Sekar Ayu. Semua terungkap dalam sekejap, cinta, pengorbanan, dan kegelapan yang dikurung. Namun juga ada pesan. Bayangan yang lebih tua telah bangkit dari bawah pasir. Ki Sabda Langit yang masih hidup dalam pertapaan mendadak mengunjungi Rama. Ia berkata bahwa segel laut telah retak bukan oleh manusia, melainkan oleh roh leluhur jahat. Bayangan tertua adalah roh dari penjaga pertama yang mengkhianati perjanjian dengan laut. Roh itu ingin menguasai semua batas antara laut, langit, dan manusia. Dan Rama yang membawa darah para penjaga kini menjadi kunci baru. Rama diajari mantra pelindung dan diberi pusaka, kalung tempurung laut tua. Kalung itu bisa menyimpan 1 jiwa untuk menahan makhluk jahat masuk dunia manusia. Namun waktu tidak banyak.
Bayangan tertua sudah bangkit dan menyamar sebagai nelayan. Mereka menyebar kegelapan di hati orang-orang, membuat laut kembali gelap. Rama pun memulai perjalanannya untuk memulihkan keseimbangan. Di malam pekat, desa diserang angin hitam dan ombak merah. Warga yang kerasukan menari di pantai sambil melantunkan tembang terbalik. Rama bersama Ki Sabda menyelamatkan anak-anak dan membawa mereka ke pendapa suci. Di sana, mereka membuat lingkaran pelindung dari garam, kelapa muda, dan mantra. Bayangan tertua tak bisa masuk, tapi ia mengancam lewat mimpi setiap malam. Rama mendapat penglihatan. Sekar Ayu terkurung kembali di dasar laut. Ia berteriak minta tolong, tapi di belakangnya muncul sosok berselendang hitam. Itu bukan Sekar, tapi jelmaan bayangan tertua yang menyerap bentuk lama. Ia ingin menggantikan Sekar Ayu dan membuat dirinya disembah oleh manusia. Rama tahu, untuk menghentikan semua ini, ia harus ke dasar laut seperti Andra dulu. Dalam upacara khusus, Ki Sabda memberikan Rama cairan untuk membuatnya bisa menyelam ke dunia gaib. Bersama pusaka tempurung laut, Rama turun ke pantai selatan saat malam lengang. Air laut membelah, memperlihatkan lorong menuju gerbang ketiga yang kini rusak. Rama masuk, dikelilingi oleh jiwa-jiwa kelam dan bayangan tak berbentuk. Tiba di altar, ia melihat Sekar Ayu dirantai bersama sosok bayangan tertua. Rama mengangkat tempurung laut, menyerap semua cahaya dari dalam dirinya. Dengan mantra terakhir, ia menukar posisinya, menjebak bayangan tertua dalam pusaka. Namun, tubuhnya mulai memudar, seperti Andra dulu. Sekar Ayu berteriak menolak kehilangan seseorang lagi karena dirinya. Tetapi Rama tersenyum. Keseimbangan harus dijaga meski dengan tubuh fana. Gerbang ketiga meledak cahaya dan laut kembali menelan seluruh lorong gaib. Rama menghilang bersama bayangan tertua terkunci di pusaka tempurung laut. Sekar Ayu bebas dan ia mengangkat kalung itu lalu meletakkannya di atas batu karang. Laut kembali tenang dan malam berubah menjadi fajar emas pertama setelah puluhan tahun. Sekar Ayu pun kembali ke alamnya, meninggalkan dunia manusia. Warga desa bangun dari mimpi buruk massal dan kembali sadar. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi kecuali Ki Sabda yang tersenyum damai. Ia mengubur pusaka itu di dasar pendapa tua di bawah pohon beringin. Dua penjaga telah memberi seluruhnya. Biarkan mereka tenang. Namun, ia tahu, legenda tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya menunggu bab selanjutnya. Beberapa tahun kemudian, seorang anak kecil ditemukan di pantai. Tak tahu dari mana asalnya. Anak itu berambut putih kehijauan dan bermata bening seperti kristal laut. Warga menamakannya Bayu karena ia datang saat angin laut berubah arah. Pak Raji yang sudah sangat tua mengasuhnya, merasa ada yang istimewa dalam diri anak itu. Setiap malam, Bayu duduk di batu karang dan berbicara dengan ombak. Bayu tumbuh dengan cepat, cerdas, dan tahu semua cerita laut, bahkan tanpa diajarkan. Ia bisa menyembuhkan ikan yang sakit, menenangkan badai, dan membuat pasir berbisik. Ki Sabda yang kini menjadi roh penuntun berkata pada Bayu lewat mimpi, "Kau adalah pengingat, penjaga yang lahir bukan dari cairan merah, tapi dari takdir.
Pantai selatan telah memilih penerusnya, lahir dari keheningan dan pengorbanan. Bayu menemukan jalur sempit di balik tebing curam yang sebelumnya tertutup semak. Di ujung lorong terdapat gua dengan dinding kristal laut yang memantulkan cahaya matahari. Saat masuk, ia melihat simbol-simbol kuno yang mirip dengan coretan dari rumah Andra dulu. Di tengah gua ada kolam air asin kecil yang memancarkan suara lirih. Ketika ia menatap ke dalam, muncul bayangan Andra duduk bersama Sekar Ayu. Bayu mendengar suara mereka memanggilnya dengan lembut. Disinilah ingatan dijaga, tempat batas dilestarikan, ucap Sekar Ayu. Kolam itu menyimpan semua kenangan mereka, kisah yang telah terlupakan manusia. Bayu menyentuh permukaan air, dan tiba-tiba pandangannya berpindah ke masa lalu. Ia menyaksikan seluruh peristiwa Andra dan Rama, seolah ia pernah hidup di masa itu. Saat Bayu keluar dari gua, pasir di kakinya mulai membentuk tulisan sendiri. Kata-kata muncul seperti bisikan. Laut menyimpan masa depan, bukan hanya masa lalu. Bayu mengikuti arah tulisan itu hingga ke pantai kecil tersembunyi. Di sana, ia menemukan batu datar dengan ukiran wajah sama Rama. Batu itu mengeluarkan cahaya saat disentuh, memperlihatkan ramalan yang ditinggalkan. Ramalan itu menyebutkan akan datang badai terakhir dari utara, bukan dari dalam laut. Badai ini bukan hanya angin, tapi keputusasaan manusia yang melupakan janji. Bayu mengerti bahwa tugasnya bukan hanya menjaga batas gaib, tapi juga hati manusia. Ia mulai mengajar anak-anak desa tentang laut dengan rasa hormat dan cinta. Namun, langit mulai berubah kelabu, dan angin membawa aroma asing yang tak dikenal. Laut mengirim tanda. Perahu-perahu rusak kembali tanpa nelayan, dan hewan laut mati terdampar. Bayu melihat ombak bergerak melawan arah angin, seolah ada kekuatan asing yang datang. Malam itu, ia bermimpi bertemu sosok berjubah gelap bermata putih polos. Makhluk itu berkata, "Aku bukan bagian dari perjanjianmu. Aku datang dari peradaban yang terlupakan." Bayu menyadari bahwa ini bukan roh pantai selatan, tapi kekuatan lama dari utara. Ki Sabda muncul dalam mimpi dan berkata, "Yang kau hadapi adalah sisa marah dari benua yang karam." Roh-roh itu datang bukan untuk menuntut, tapi menghapus semua batas antara laut dan daratan. Jika tak dicegah, dunia akan dilanda musim tak berujung, dan lautan akan naik ke daratan. Bayu diminta mencari batu penyeimbang, batu pertama dari laut yang mengikat batas dunia. Batu itu hanya muncul saat langit dan laut menjadi satu, saat badai terbesar tiba. Bayu melakukan pertapaan di batu karang tempat Andra dulu menanti suara ombak. Selama 7 malam, ia menahan lapar dan tidur, mendengarkan suara arus terdalam. Di malam ke-7, kilat menyambar laut,
dan memperlihatkan batu biru tua bersinar di dasar laut. Dengan tenang, Bayu menyelang tanpa alat bantu, seolah laut membuka jalannya. Di sana, ia menemukan batu penyeimbang, dikelilingi pusaran air pelindung. Begitu batu diangkat, badai pertama menyerang desa dari utara. Namun Bayu tahu itu hanyalah awal dari ujian terakhir. Ia kembali ke pendapat tua dan mengukir ulang simbol pelindung di lantainya. Dengan batu penyeimbang di tengah, pendapa berubah menjadi tempat suci penjaga batas. Kini tinggal satu hal tersisa, menghadapi badai terakhir yang akan menyapu semua. Badai datang dengan tinggi ombak yang belum pernah disaksikan dalam sejarah desa. Langit merah dan angin melangkap pasir seperti abu. Warga berlarian mencari perlindungan. Tapi ombak menyerbu seperti raksasa bangkit. Bayu berdiri di tengah pendapa, memegang batu penyeimbang yang bergetar hebat. Ia menancapkan batu ke tanah, dan pusaran cahaya naik ke langit, seperti mercusuar. Badai mulai ragu, seolah kekuatan alam itu mengenali sesuatu. Bayu mulai menyanyikan tembang leluhur, memanggil semua jiwa penjaga yang telah tiada. Satu persatu, cahaya membentuk bayangan. Andra, Rama, Sekar Ayu, dan Ki Sabda. Mereka berdiri bersamanya, membentuk lingkaran pelindung di tengah amarah dunia. Ombak terakhir menghantam, tapi tidak menghancurkan. Ia larut dalam terang. Ketika badai usai, langit menjadi jernih, lebih biru dari yang pernah dilihat warga desa. Laut tenang seperti danau, dan pasir bersinar dalam cahaya matahari pagi. Pendapa tua tetap berdiri, namun kini dihiasi oleh ukiran cahaya alami. Bayu berjalan keluar bersama anak-anak yang ia lindungi. Disambut warga dengan air mata. Desa kini tahu, pelindung mereka tak lagi mitos. Ia hidup, bernapas, dan mencintai. Ki Sabda muncul terakhir kali dalam wujud kabut, memberi salam perpisahan. Setiap zaman punya penjaganya, dan kau telah melampaui mereka semua. Bayu meletakkan batu penyeimbang ke dalam lubang khusus di pendapa. Ia tak mau kekuatan itu disalahgunakan oleh manusia di masa depan. Pantai selatan kini tenang, tapi bayangannya akan selalu dijaga oleh mereka yang mengingat. Bayu menulis kisahnya dalam gulungan daun lontar dan menyimpannya di perpustakaan desa. Ia percaya bahwa legenda harus diingat, bukan untuk ditakuti, tapi dihargai. Laut bukan musuh, tapi cermin, memantulkan kebaikan atau keangkuhan kita. Warga desa mulai melakukan ritual penghormatan pada laut setiap bulan purnama. Tak lagi dengan tumbal, tapi dengan doa dan nyanyian penuh cinta. Pantai selatan kini menjadi tempat ziarah dan pembelajaran. Anak-anak belajar tentang Andra, Rama, dan Sekar Ayu bukan sebagai mitos tapi pelajaran. Bayu berjalan di pasir setiap senja, menyapa ombak seperti teman lama. Ia tahu suatu saat ia pun akan lenyap, tapi cintanya akan hidup dalam pasir dan ombak. Karena yang dijaga dengan jiwa tak pernah benar-benar hilang. Suatu malam, Bayu melihat 3 sosok berdiri di ujung dermaga kayu yang lama. Andra, Rama, dan Sekar Ayu. Mereka tak berkata apa-apa,
hanya tersenyum. Lalu mereka berjalan ke laut, perlahan larut dalam cahaya bulan yang jatuh di air. Bayu meneteskan air mata, bukan karena kehilangan, tapi karena mengerti. Mereka kini benar-benar bebas, dan ia tak lagi sendiri. Bayu duduk di batu karang, tempat semuanya dimulai. Ia mendengar ombak menyebut namanya dengan lembut, bersatu dengan angin dan pasir. Pantai selatan sunyi, tapi tidak hampa, karena ia tahu selama cinta ada, penjaga akan selalu bangkit. Dan malam itu, bintang-bintang bersinar lebih terang dari biasanya. Bayu berdiri di atas batu karang, diterpa angin laut yang lembut dan hangat. Usianya masih muda, tapi hatinya telah memikul ribuan tahun perjanjian, cinta dan pengorbanan. Ia mengenakan kalung pusaka dari tempurung laut, kini bersinar tenang di dadanya. Warga desa berkumpul di bawah sinar senja, memandangnya dengan harap dan rasa hormat. Tak ada lagi tumbal, tak ada lagi ketakutan. Hanya pemahaman bahwa laut adalah sahabat yang harus dijaga. Malam itu, langit begitu cerah, hingga gugusan bintang membentuk pola seperti cangkang laut. Bayu menulis satu kalimat di pasir. Yang menjaga dengan hati, akan dijaga selamanya. Ia lalu berjalan pelan menuju air, membiarkan ombak membasuh kakinya. Dari kejauhan, sekelebat cahaya hijau berpendar di atas laut, melengkung seperti senyum. Pantai selatan akhirnya damai, karena seorang penjaga telah memilih untuk mencintai, bukan menaklukkan.